Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada waktu hari ini, kita akan berdiskusi tentang user map journey, atau kita akan membuat sebuah kayak naskah film yang nantinya itu dimanfaatkan sebagai prototyping yang akan kita sajikan kepada klien kita atau user, sehingga mereka siap menyetujui untuk masuk tahapan selanjutnya atau masih perlu direvisi karena pemahaman kita dengan klien yang masih ada sedikit perbedaan. Oke, langsung saja kita masuk materinya. Oke, persona, user journey map, dan skenario. Oke. Nah, apa itu? Kenapa? Nah, kembali lagi kita fokus dari requirement analysis ini adalah untuk memahami kebutuhan stakeholder kita, sehingga ini adalah salah satu cara untuk melengkapi data presentation yang sudah kita buat untuk kita analisa bersama, kita gambarkan sesuatu yang lebih visual itu, sehingga mudah mereka atau klien kita analisis, dan kita juga menganalisis di mana titik perbedaan atau di mana titik yang perlu kita perbaiki. Sehingga selalu di sini ada user needs, site objective, dan strategy plan. Semakin ke bawah memang semakin abstrak, makanya kita perlu buatkan modelnya atau dimodelkan sehingga mudah mereka pahami secara visual. Nah, kesulitan umum atau yang sering terjadi itu adalah yang pertama elastic user, yaitu menggambarkan user yang berbeda-beda karena desainer yang berbeda-beda pula, sehingga perspektif atau insight setiap orang itu akan berbeda-beda memahami karakter pengguna, sehingga nanti kalian karena masih belajar silahkan berdiskusi dengan teman kalian yang digambarkan dengan satu karakter pengguna atau satu persona nanti. Kemudian self-referential, nah ini yang banyak selalu terjadi adalah kita selalu membawa diri kita kepada klien kita, padahal mereka tidak membutuhkan itu, atau kita yang sok jago bahwa oh mereka sangat membutuhkan ini, padahal mereka tidak butuh itu, sehingga desain kita hanya representasi dari diri kita. Nah, kata kunci untuk menghindari adalah empati. Empati itu apa? Ya kita masuk dari sisi mereka gitu. Yang selalu saya terangkan bahwa di dalam kelas bahwa imajinasi kemudian uh, informasi penting itu hanyalah dari mereka, bukan dari kita. Itu yang seharusnya selalu kita catat. Kenapa? Karena kita hanya seorang desainer, bukan pengguna nantinya. Kemudian edge cases, nah ini mengangkat hal kecil sebagai pemikiran besar. Nah ini misal 10% atau minoritas mereka itu pengen tombolnya itu berwarna-warni atau rainbow. 90% pengen tombol warna yang default gitu. Nah, kalian malah fokus pada 10% itu. Nah, itu atau minoritas tadi. Nah, itu hal yang kurang baik atau disebut edge cases gitu. Makanya fokus menjadi kata kunci untuk menghindari kesalahan. Jadi yang pertama elastik, jadi perlu digambarkan dengan satu pemahaman, kemudian jangan self-referential, jangan mempresentasikan diri kita sebagai pengguna, kita hanya seorang desainer, sehingga fokus kepada klien, kemudian edge cases fokus kepada hal besar. Gitu. Oke, nah kita masuk untuk bagaimana membuat user journey map, gitu. Yaitu elemen story-nya itu ada apa? Itu ada persona, kemudian ada user journey maps itu sendiri, kemudian skenario. Kita pelajari pelan-pelan. Persona itu apa? Persona itu ada dua, yang disebut goal directed atau role based persona. Nah, goal directed itu seperti apa? Saya terangkan dulu, nanti kembali lagi ke awal. Persona yang dibuat berdasarkan goal yang ingin dicapai oleh masing-masing stakeholder. Jadi ada satu jenis pengguna, atau misal kalau kita sebut saja pembeli gitu, calon pembeli, sama-sama pembeli, tapi ternyata dia itu punya
tujuan yang berbeda. Yang di sini ada fashion phone upgrader, ini ada follower ikut-ikutan aja untuk beli HP yang terbaru. Gitu. Jadi kita perlu gambarkan dengan dua model yang berbeda. Nih, kemudian kalau yang role based ini dia aktornya berbeda. Misal, cara mudahnya adalah dalam satu perusahaan itu kan, atau kita lah dalam perkuliahan ini ada persona mahasiswa, ada persona dosen, ada persona kaprodi, ada persona instruktur. Nah, itu role based namanya. Itu. Sehingga tetap perlu digambarkan berbeda-beda. Kalau dalam contoh ini ada freelance graphic designer, ada newspaper editor, ada senior engineer. Gitu. Oke, semoga tidak pusing. Oke, kembali lagi ke bagian depan. Nah, persona ini karakter fiktif yang dibuat untuk mewakili stakeholder kita. Jadi, fokus pada karakternya, bukan pada, oh, di sana ada apa itu, tai lalat di hidungnya. Bukan itu, tapi lebih ke karakternya. Nah, berasal dari data nyata. Walaupun itu fiktif, tapi kalian mendapatkan datanya dari klien kita yang benar-benar nyata. Kalian pengen buatkan sebuah sistem tadi. Kemudian persona adalah gambaran terperinci mengenai user dari produk kita beserta kebutuhan dan goal-nya. Nah, nanti kita akan lihat beberapa syarat persona itu harus mengandung atau berisi apa saja. Jumlah persona berarti jumlah jenis aktor. Nah, jenis aktor tadi yang bisa role based, bisa goal directed ini. Sehingga kalian bisa analisa kalau satu aktor tapi dia tujuan atau goal-nya berbeda atau base experience-nya berbeda, ya kalian berdasarkan ini. Walaupun misal mahasiswa ada yang internasional, nasional, nah itu bisa ini. Kalau role base ya ini sesuai posisi atau jabatan mudahnya. Nah ini komponen wajib persona itu ada nama. Ini harus sesuai karakter. Jadi nama itu bisa nama jobnya tadi kayak kita sebut di sini Tobi gitu. Fashion phone upgrader ini satu garis nama. Sen the follower. Jadi Sen itu beli HP karena dia ikut-ikutan aja. Kalau teman-temannya beli yang terbaru ya dia ikut gitu. Kalau ini fashion, tadi memilih handphonenya adalah untuk fashion. Oh yang matching gitu. Jadi karakter warna dan sebagainya akan sangat penting. Kemudian foto gambar. Nah foto gambar ini kalau kalian memakai foto yang manusia ya kalian harus izin gitu. Tapi kalau bisa menggunakan anim, silakan yang menggambarkan atau ya memang lebih bagus adalah foto yang misal kalau perempuan ya perempuan, wah terus dia karakternya itu rambutnya diwarnai ya kita lihat diwarnai gitu. Nah yang penting adalah harus izin gitu ya, karena nanti kalian akan memakai foto itu. Deskripsi, nah deskripsi ini ada demografi, fisik, culture, ability, pendidikan, experience. Nah, ini perlu kalian tekankan. Kenapa? Karena saat kalian membuat aplikasi atau mendesain sebuah antarmuka, nanti ini akan penting demografi. Misal laki-laki perempuan, umurnya sekitar berapa, fisiknya, dia itu tinggi, besar, atau kulit hitam. Nah, ini perlu disampaikan. Culture-nya, budaya mana dia, ability, kemampuannya dia seperti apa, apakah dia mahir, pro, atau novice semua, nanti calon penggunanya, pendidikannya dia SD, SMP, SMA, experience-nya seperti apa dalam penggunaan aplikasi yang sudah sejenis, gitu. Atau dia pengguna pertama, gitu. Nah, problem frustration, masalah utama. Nah, ini titik utamanya, masalah utamanya dari posisi dia itu seperti apa, atau center case-nya, case utamanya itu. Kemudian tujuan dari sistem yang akan dibuat tadi, mereka punya tujuan apa? Oh, karena saya punya masalah di nomor 4 ini, tujuan saya adalah bisa sampai seperti ini. Contohnya di sini, ini ada nama, ini ada fotonya, nah ini ada motonya dia, foto ini tidak terlalu penting, nah ini ada namanya demografi, atau tadi kita sebut sebagai deskripsi, ini deskripsi nomor 3. Kemudian ada problemnya ini, kemudian ada goals-nya, gitu. Kemudian ada tambahan lagi dari sisi
deskripsi ini, ada motivation, ada penjelasannya. Gitu. Yang topi juga ini, di sini ada behavior, yang tadi nomor 3 ini, nomor 3 deskripsi, goals, demografi, ya, jadi selalu ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke user journey map, atau sering disebut UGM. UGM. Nah, ini adalah membangun alur cerita, struktur plot, dan adegan plot. Peta yang menggambarkan perjalanan dan perubahan UX user experience pengguna untuk mencapai suatu goal di dalam sebuah activity. Nah, ini online shopping. Kalian nanti bisa memahami ini pelan-pelan, bahwa di sini ada setiap aktivitas besar ya, bukan aktivitas kecil, ada motivation, motivasinya apa dia untuk membeli barang, nah, kemudian mencari produk dengan kata kunci di search engine, kemudian klik the first ads, nah dia sudah pusing nih kenapa, karena banyak info atau malah infonya kurang mendukung. Nah, kemudian search online again and go to the first original result. Nah, ini mulai senyum lagi. Nah, emosi ini juga menggambarkan bahwa oh di sana mereka itu merasa happy atau merasa datar aja ya bisa lebih cenderung mana. Ini juga untuk menggambarkan kalian nanti mendesain sebuah antarmuka itu kalau yang agar tidak ke sini, biar ke sini gimana? Ya experience-nya yang cukup informatif. Gitu. Kalau sangat informatif ya bisa naik lagi di sini. Gitu. Makanya sekarang browser-browser itu juga merecord dari histori kalian browsing sehingga mendapatkan sebuah masukan atau suggestion yang sesuai kebutuhan kalian. Sampai browse the site, masuk ke websitenya, evaluasi produknya, bayarlah dia. Selesai. Online shopping customer journey map. Nah, sampai seperti ini. Nanti ini bagian-bagiannya apa, kita lihat. Nah, ini. Bagiannya yang di atas, ini 1, 2, ini adalah zone A, atau cerita singkat goal yang ingin dicapai. Nah, di sini cerita singkat yang ingin dicapai. Ini, sampai P ini. Kemudian 3, 4, 5, 6 ini masuk zone B, experience-nya perjalanan UX dari tokoh tersebut. Nah, tadi ada garis naik turun itu adalah indikator emosi. Ini aktivitasnya apa? Sini feeling-nya. Nah, ini digambarkan ya ikonnya biar kalian mudah, emosinya. Kemudian 7, 8 ini disebut zone C atau insight, keluhan utama persona. Kemudian kalian akan muncul ide perbaikan. Ini dari analisa kalian dibuat seperti ini. Oh, kalian bisa, oh di sana itu dia emosinya sampai turun karena apa? Nah, a lot of hide unnecessary ads. Ya kan, kita sering terganggu dengan AdSense yang cukup banyak yang tidak nyambung kadang. Nah, ada fasilitas hide itu cukup menggembirakan. Nah, ini nanti bisa emosinya naik. Oke, yang terakhir adalah skenario. Nah, skenario ini digambarkan lebih ke visualisasi konkret dari aksi, pikiran, dan emosi seorang persona. Saat kalau dicontoh di film itu kan, setiap aktor itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Oh, dia itu jutek, dia itu penyabar. Nah, itu digambarkan. Nah, kalian akan membawa ke cerita yang kayak komik. Nah, sehingga kalian bisa mensimulasikan dengan nyata bagi kepada orang-orang yang imajinasinya rendah. Oh, digambarkan seperti ini. Nggak harus detail, tapi kalian saya yakin bisa menggambarkan sewajarnya. Nah, contoh-contoh video silahkan nanti diakses ya ini untuk lebih kalian memahami. Oke, nanti juga praktikumnya akan sudah dijelaskan gambarannya ya seperti ini. Nanti kalian bisa membuka slide-slide-nya untuk lebih detail lagi memahami. Oke, itu saja materi dari saya. Beberapa kesempatan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dan silakan saya membuka ruang
diskusi selebar-lebarnya. Siap yang ada kesulitan, boleh tanyakan ke instruktur, nanti akan saya jawab secara voice note atau dengan video dan ilustrasi yang lebih cepat. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.